Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu semuanya, silakan berdiri. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Silakan perhatikan sekeliling kita. Kalau ada sampah silakan diambil, buang ke tempatnya. Sekarang silakan rapikan baju kita. Kursi tolong diluruskan, bangku. Peci dirapikan. Silakan dulu. Untuk berkahnya pembelajaran kita, mari kita berdoa. Kepada ketua kelas silakan pimpin doanya. Dika. Setiap duduk, siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam madinah wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidna ilman warzuqna fahman sabbis qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita bertadarus terlebih dahulu. Silakan baca surat An-Nas secara bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Kenapa kita harus berdoa sebelum memulai kegiatan? Karena hanya kepada Allah lah kita meminta dan Allah lah sang pengabul doa kita.
sebagaimana terdapat dalam surah Al-Ghafir ayat 60, maka memohonlah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan permohonanmu. Baik, Ibu akan absen terlebih dahulu. Azli Mulfi, Hadir, Bu. Aldi, Hadir, Bu. Alini Fitri Hamda, Hadir, Bu. Difki Anugerah Ilahi, Hadir, Bu. Dika Muhammad Saputra, Hadir, Bu. Fadil, Hadir, Bu. Fahri, Hadir, Bu. Kesha Khairunisa, Lailatul Hasanah, Hadir, Bu. Muhammad Rehan, Hadir, Bu. Muhammad Ilham, Hadir, Bu. Naufal, Hadir, Bu. Novi, Hadir, Bu. Siti Aisyah, Hadir, Bu. Tasya, Hadir, Bu. Ulfa. Hadir, Bu. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan sebuah video. Nanti kamu akan mencari video yang akan ditayangkan. Kemudian ambil apa pesan yang terdapat dalam video tersebut. Bantuan di jembatan rampung untuk sampai di sekolah. Seperti beberapa video berikut ini yang akan menunjukkan bagaimana perjuangan siswa untuk sampai di sekolah. Bahkan nyawa mereka menjadi taruhannya menjaga keseimbangan. Siswa ini harus menempuh jarak kurang lebih 7 mil atau 11,2 km untuk pergi ke sekolahnya di Kota Padang. Perjalanan pun tidak mudah. Mereka harus melewati jembatan yang telah rusak akibat hujan deras. Meskipun rusak parah, para siswa tersebut tetap nekat melewati jembatan tersebut. Oke, apa pesan yang terdapat pada tayangan video tadi? Silakan. Ya, Bu. Dari tayangan video tadi, saya melihat seorang siswa yang rela berkorban nyawa untuk mendapatkan ilmu untuk masa depannya. Siapa lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya bersyukur karena bisa pergi ke sekolah dengan akses yang mudah seperti anak-anak yang di video tadi. Bagus. Jadi, pesan yang ada dalam video tadi adalah semangat mereka yang tidak pantang menyerah. Meskipun banyak rintangan yang mereka lewati, namun mereka tetap berusaha untuk sampai ke sekolah. Coba bayangkan bagaimana seandainya mereka jatuh, akan tetapi mereka tetap bersemangat untuk sampai ke sekolah demi mencapai cita-cita mereka. Selanjutnya, kita akan mempelajari materi hari ini tentang strategi dakwah Rasul di Madinah. Sebelum kita masuk materi kita, Ibu ingin tahu terlebih dahulu sejauh mana kamu bisa mempersiapkan diri untuk materi kita hari ini. Kenapa penting kita mempelajari misi dan strategi dakwah Rasul di Madinah? Silakan, Laila. Sebagai pedoman dan cara kita supaya bisa menyebarkan Islam di zaman sekarang ini. Bagus. Pertanyaan kedua, apa langkah Rasulullah dalam memberikan dakwahnya kepada umat? Silakan. Ayo, Silakan. untuk membangun masjid dan mempersaudarakan umat muslim. Bagus. Untuk membangun masjid dan mempersaudarakan umat muslim. Kita akan mengadakan pretest terlebih dahulu. Ibu ingin mengetahui sejauh mana kesiapan kamu dalam materi ini. Sekarang keluarkan HP-nya. Kita akan pretest melalui aplikasi Quizizz yang tertera di papan tulis. Ibu beri waktu 3 menit dimulai dari sekarang.
Mulai. Oke, berita sudah selesai. Nanti kita lihat hasilnya. Sekarang kita masuk selanjutnya, yaitu tentang tujuan pembelajaran. Kamu tentu punya tujuan dalam melakukan sesuatu. Ada target yang akan dicapai. Begitu juga dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, apa-apa target tujuan pembelajaran yang harus kamu capai setelah materi kita. Setelah materi ini, anak-anak ibu harus menguasai. Yang pertama, menganalisis misi dan pola dakwah Nabi Muhammad di Madinah dalam upaya meningkatkan sikap tolong-menolong, rasa persaudaraan, dan ukhuwah wataniyah. Yang kedua, mampu menganalisis strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah dalam upaya meningkatkan sikap tolong-menolong, rasa persaudaraan, dan ukhuwah wataniyah. Yang ketiga, kamu mampu menyimpulkan respon terhadap dakwah Nabi Muhammad di Madinah dan substansi piagam Madinah dalam menumbuhkan ukhuwah basyariah, sikap toleran, dan saling menghargai dalam kehidupan beragama. Terakhir, kamu mampu menganalisis peperangan Nabi Muhammad di Madinah dan substansi piagam Madinah. Kamu mampu menyusun strategi yang dapat diambil dan dilakukan dalam usaha mengembangkan dakwah Islam di lingkungan tempat tinggalnya. Itulah target yang harus kamu capai setelah kamu memahami materi kita pada hari ini. Paham, nak? Paham. Siap untuk mencapainya? Siap. Oke, baik. Selanjutnya, kamu akan ibu bagi ke dalam beberapa kelompok yang nanti akan membahas masalah-masalah tertentu di dalam kelompoknya. Sekarang kamu akan ibu bagi. Ini 4 kelompok pertama, 3 ke belakang kelompok kedua, 2 tambah 1 kelompok 3, lurus ke belakang kelompok 4. Posisi tempat duduk kita hari ini seperti posisinya anggota DPR, ya nak? Nah, silakan kamu bentuk tempat duduk seperti yang sudah ibu tuliskan di depan ini. Ibu beri kamu waktu 2 menit, posisinya sudah terbentuk. Mulai dari sekarang. Oke.
Oke? Bayangkan hari ini kamu adalah anggota DPR yang akan memecahkan masalah-masalah yang dicarikan solusinya. Dan kamu pada kegiatan orientasi masalah ini akan Ibu berikan beberapa masalah yang nanti kamu akan mencarikan solusinya. Paham nggak? Baik anggota dewan sekalian, inilah masalah-masalah yang harus dipecahkan dan dicarikan solusinya nanti. Silahkan diamati dan dicermati. Sudah tergambar masalahnya, Nak? Sudah. Nah, setelah itu Ibu akan bagikan LKPD. Langkah-langkah mengerjakannya sudah ada di dalam LKPD. Dan langkah kedua, cari pokok permasalahannya. Apa solusi dari permasalahan tadi? Yang keempat adalah apa ibrah dan hikmah dari pembelajaran tersebut dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Langkah ketiga, penyelidikan terhadap masalah. Silahkan lakukan penyelidikan. Carilah sebanyak mungkin referensi, baik dari buku sumber, LKPD, dan media informasi yang bisa kamu manfaatkan untuk memecahkan masalah-masalah yang tadi. Silahkan kerjakan. Ibu beri waktu selama 15 menit. Mulai dari sekarang.
Oke, waktu diskusi telah selesai. Sekarang kita melanjutkan mempresentasikan hasil kelompok diskusi masing-masing. Untuk itu, kepada kelompok 1, Ibu persilahkan untuk menampilkan hasil diskusinya. Kelompok yang lain, mohon untuk memperhatikan. Kalau ada yang dikerabui, nanti ditanyakan kepada kelompok yang bersangkutan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh teman-teman saya, Keisha, Ulfa, dan Novi. Kepada teman dipersilakan. Saya akan menyampaikan hasil diskusi yaitu tentang tujuan membangun masjid. Demikian presentasi kelompok kami. Silahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ya, silakan pada kelompok lain yang ingin bertanya. Pada kelompok 1. Ya, saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah boleh berdakwah dengan bermain musik dan bernyanyi? Terima kasih. Silakan jawab kelompok 1. Terima kasih kepada kelompok 4 yang telah memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa, yaitu apakah boleh berdakwah dengan nyanyian dan musik? Pendapat kelompok kami tidak boleh, karena musik dapat membawa kita terlena, dan berdakwah dengan nyanyian juga tidak boleh karena suara perempuan itu adalah aurat. Bagaimana kelompok 4, apakah sudah paham? Kami belum puas dengan jawaban dari kelompok 1. Buktinya sekarang ulama banyak berdakwah dengan cara bernyanyi dan bermusik. Bagaimanakah itu? Ada yang mau menambahkan dari kelompok lain? Ya, silakan. Menurut saya, boleh berdakwah dengan nyanyi, dengan alasan si pendakwah harus dengan syariat Islam, yaitu berpakaian syar'i dan tidak berjoget-joget di depan umum, karena banyak masyarakat yang akan melihat. Kecuali si penyanyi dengan pakaian terbuka itu dilarang keras dalam Islam dan hukumannya adalah neraka. Sekian, terima kasih. Bagus. Silakan, ada tambahan? Ya, baik, saya akan menengahi antara pro dan kontra yang terjadi ini. Rasulullah SAW tidak pernah melarang kita berdakwah dengan musik. Buktinya, syair sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Maka dari itu, tergantung kepada kita sekarang untuk memilah dan memilih bagaimana cara kita berdakwah kita lakukan, asal dakwah yang kita sampaikan tidak menyalahi dari aturan agama Islam. Baik, terima kasih. Jadi, berdakwah dengan nyanyi itu tidak ada larangannya. Selama yang dinyanyikan dan selama yang didakwahkan itu sesuai dengan syariat Islam dan tidak menyalahi aturan syariat Islam. Paham, Nak? Paham. Oke. Kita ucapkan terima kasih kepada kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, penampilan kelompok 2 yang akan menampilkan hasil diskusinya. Silakan kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi yang akan dibacakan oleh kelompok 2.
presentasi. Sekian presentasi kami. Saya akhiri dengan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2. Tepuk tangan. Pertanyaan tadi dulu. Pertanyaan tadi dulu. Silakan apa enggak Beko, pertanyaan dulu. Pertanyaan itu kata muka Beko. Ulang kata. Silakan. Ya. Silakan yang mau bertanya. Silakan kepada teman-teman kelompok lain yang mau bertanya. Karya state suara. Di situ tanya ya. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk tangan untuk seluruh anggota kelompok. Langkah selanjutnya kita akan menyimpulkan materi
Nabi Muhammad memandang perlu untuk meningkatkan persaudaraan antara kaum Ansar dan Muhajirin dalam ikatan yang lebih baik. Silakan Rehan. Salah satu pola dakwah Nabi Muhammad SAW di periode Madinah adalah membangun pasar. Tasya? Membangun masjid untuk belajar, pengobatan, tahanan, dan kekuatan untuk menghadapi ancaman. Tepuk tangan untuk semuanya. Jadi, anak-anak ibu semuanya, strategi dakwah Rasul di Madinah itu diantaranya membangun masjid. Nabi membangun masjid bukan hanya tempat beribadah, akan tetapi juga digunakan untuk keperluan lain seperti tempat pendidikan, tempat bermusyawarah, tempat membentuk ketahanan dari ancaman, dan juga sebagai tempat tahanan bagi orang-orang kafir. Yang kedua, Nabi mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Kaum Muhajirin yaitu orang-orang para sahabat yang ikut bersama Nabi ke Madinah dalam keadaan tidak ada persiapan. Nah, orang Ansarlah yang menerima segala kekurangan masyarakat Muhajirin. Yang ketiga, menggalang kerukunan. Nabi menciptakan kerukunan antar suku-suku yang sedang bertikai seperti Khazraj, Aus. Yang keempat, membangun pasar. Kenapa Nabi membangun pasar di Madinah? Karena Nabi melihat orang-orang Yahudi yang sangat piawai di dalam berdagang. Mereka tidak menerapkan hukum-hukum Islam. Nah, karena itulah Nabi mendirikan pasar. Sehingga setelah Nabi membangun pasar, Nabi memberlakukan hukum-hukum jual beli yang ada di dalam Islam. Paham anak-anak ibu? Paham. Demikianlah materi kita hari ini. Apakah anak-anak ibu mengalami kendala? Tidak. Benar-benar sudah paham? Apa perbaikan pembelajaran kita minggu depan, nak? Baik Bu, belajar seperti kelompok ini lagi, asik berdebat seperti ini Bu. Baik, kita belajar pekan depan seperti ini. Oke? Ibu ingin mengetahui sejauh mana kamu bisa memahami materi kita pada hari ini. Untuk itu, keluarkan HP-nya lagi, kita main game lagi. Proses kita kali ini menggunakan aplikasi Quizizz yang linknya tertera di depan. Waktu kita untuk post test 5 menit, dimulai dari sekarang. Silakan. Sudah, waktu untuk post test sudah selesai. Nilainya sudah masuk ke email Ibu. Alhamdulillah, bagus. Tepuk tangan. Pembelajaran kita untuk pekan depan adalah Fathu Makkah. Untuk itu, Ibu berharap kamu bisa mempersiapkan diri di rumah. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yuk.